Assalamualaikum Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga yang sudah mudik, liburan. Selamat menghabiskan waktu bersama dengan keluarga besar. Selamat pulang kampung ya. Yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang nggak mudik ya enjoy saja. Oke. Kali ini gue ingin ngobrol ringan, yaitu adalah terkait dengan Manchester United musim ini. Bagaimana ini? Setelah tersingkir dari Piala Europa League ya, dari Europa League, Manchester United lagi-lagi gagal menang menghadapi Sevilla. Lagi-lagi disingkirkan oleh Sevilla. Padahal Manchester United rekornya musim ini ketika menghadapi tim dari Spanyol ini kan luar biasa. Lebih banyak menang, bahkan sempat menyingkirkan raksasa Barcelona. Tapi kemarin hari Kamis malam waktu Eropa, seakan tidak berdaya ya menghadapi Sevilla. Bahkan Manchester United sudah kesulitan ini untuk menang di leg pertama ketika bermain di Old Trafford. Ada apa ini? Kalau menurut gue, ringan amatiran, gue melihat ya inilah Manchester United. Di tangan Erik ten Hag, di musim pertama Erik ten Hag yang bahkan belum selesai satu musim, Manchester United ini masih berproses sehingga menurut gua tidak bijak mungkin ya kalau mengharapkan Manchester United ini sudah seperti kayak tim-tim mapan lainnya di Liga Inggris. Katakanlah seperti Manchester City ataupun juga seperti Arsenal sekarang yang sedang bersaing memperebutkan gelar juara Premier League. Ataupun juga ya seperti tim-tim yang lebih mapan apalagi di Eropa. Menurut gua belum seperti itu. Ada memang hasil-hasil baik ya, hasil-hasil bagus yang diraih oleh Manchester United. Tapi salah satu PR terbesar dari Erik ten Hag menurut gue adalah satu kata, konsistensi. Tapi kalau dijabarkan, konsistensi ini bisa jadi ada beberapa faktor. Nomor satu, dari sisi teknis, gue melihat bagaimana kedalaman skuad dari Manchester United. Ini mempengaruhi juga konsistensi penampilan secara skuad, secara tim. Gua melihat ada gap di sana ya, di kedalaman skuad Manchester United. Bagaimana mungkin lini belakang Manchester United ketika duet andalannya tidak tampil, Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane, ini bisa berubah. Yang tadinya bisa tampil solid ya, walaupun angka kebobolannya juga tetap tinggi ketika duet ini bersama-sama ya Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane. Tapi ketika mereka tidak bermain, lini bertahan Manchester United juga bukannya lebih baik, justru juga menjadi menjadi rapuh kalau menurut gue. Memang ada beberapa pertandingan yang tampil oke, ya salah satunya ketika menghadapi Nottingham Forest, tapi itu tidak bisa juga secara konsisten. Kemarin ketika menghadapi Sevilla, secara kerjasama mungkin ya, secara kumulatif, tampilnya sebenarnya lumayan. Ya, karena ya tampil solid juga menghadang beberapa serangan dari Sevilla. Tapi jangan lupa di sepak bola ada momen-momen kunci yang mungkin juga cuman sedikit yang bisa merubah banyak hal di pertandingan. Dan itu yang menurut gue yang terjadi di Sevilla, di kandang Sevilla. Bagaimana 3 gol yang bersarang itu ya menurut gua 3-3-nya karena kesalahan lini belakang Manchester United. Dan ini sekali lagi inkonsisten, tidak konsisten bermain baik. Kenapa gua katakan demikian lagi? Karena sebenarnya kalau dilihat dari catatan Manchester United, ya mereka menang atau mendapatkan hasil clean sheet itu juga lumayan banyak loh musim ini, bahkan dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Sehingga ya lini belakang sebenarnya kinerjanya sudah solid, sudah bagus. Hanya saja balik lagi belum konsisten. Harry Maguire, Victor Lindelof belum bisa melapisi Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez. Dari situ tentu saja banyak yang berpendapat ya Harry Maguire nampaknya sudah cukup di Manchester United. Gua sepakat dengan hal tersebut dan ini juga akan menjadi tantangan bagi manajemen Manchester United bagaimana akan melepas Harry Maguire. Karena melepas
Itu kan bukan hanya oke dikeluarkan dari tim. Bukan seperti itu sekali lagi ya Sobat Football United. Kalau hanya seperti itu, Manchester United harus membayar kompensasi yang cukup besar. Lalu bagaimana cara melepasnya? Karena kontrak dari Harry Maguire masih ada, maka tentu saja dengan proses transfer atau biasa yang disebut dengan dijual. Ada dua hal, siapa yang mau beli, klub mana yang mau beli, transfernya berapa, hitung-hitungannya dengan klub Manchester United nanti seperti apa, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pemain sendiri, gajinya seperti apa, sepakat tidak dengan tawaran gaji baru, karena gaji yang diterima oleh Harry Maguire saat ini tergolong tinggi nih di Manchester United. Apakah klub selanjutnya yang akan menerima Harry Maguire ini sanggup membayar dengan harga yang atau gaji yang diharapkan oleh Harry Maguire? Ini kan juga salah satu tantangan menurut gua ya untuk Harry Maguire kalau ingin dilepas atau dijual. Victor Lindelof bagaimana? Ya, praktis gua melihat tadi malam tampil cukup bagus, tapi secara kolektif ya tidak bisa banyak juga berkutik. Yang jelas ya inkonsistensi lini belakang dari Manchester United ini masih ada dengan seringnya melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa berujung fatal di pertandingan. Gua berharap Manchester United bisa mendatangkan pelapis dengan kualitas yang lebih tinggi ya, sehingga bisa tampil lebih konsisten lagi kalau ada pemain yang absen. Lalu inkonsistensi atau tidak konsisten selain kedalaman skuad ya, dan juga di beberapa posisi. Kita tahu bagaimana posisi lini tengah tanpa Casemiro, tanpa Bruno Fernandes, Manchester United sangat-sangat keteteran dan sangat-sangat kesulitan. Ini menurut gue harus dicari solusinya. Solusinya untuk Bruno Fernandes, katakanlah demikian ya, bisa jadi mendatangkan pemain yang menjadi pelapis Bruno Fernandes atau menyiapkan skema permainan yang berbeda tanpa Bruno Fernandes. Dan skema permainan yang berbeda bisa jadi butuh pemain yang punya karakter dan juga gaya bermain yang berbeda pula. Sehingga sistem yang berbeda itu bisa dimainkan. Menurut gue demikian. Sehingga lini tengah, seperti yang gue katakan, harus mendatangkan pemain baru. Gue harapkan akan mendatangkan pemain baru di lini tersebut. Lalu selain tadi ya kedalaman skuad dan juga kualitas, gue juga melihat inkonsistensi di mental dan juga karakter. Pemain Manchester United utamanya ketika bermain tandang di musim ini sangat tidak konsisten mental karakternya. Ada beberapa pertandingan mereka bisa tampil secara bagus nih. Contoh ketika menghadapi Barcelona ya di Camp Nou. Mereka bisa tampil dengan karakter yang bagus sehingga mereka tampil luar biasa. Ataupun juga di beberapa pertandingan lain, di mana Manchester United bisa nih tampil dengan karakter yang juga bagus. Tapi ada juga di beberapa pertandingan Manchester United ya para pemainnya secara kolektif kumulatif, artinya secara bersama-sama, mentalnya down secara cepat. Bagaimana ketika menghadapi Manchester City di babak pertama? Ya, ketika kebobolan cepat, setelah itu Manchester United nampak kehilangan konsentrasi, bounce back-nya di atas lapangan, karakternya nggak muncul nih. Karakter yang oke, kita tetap bisa memenangkan ini, kita tetap bisa melawan. Itu tidak ada. Menghadapi Liverpool di babak kedua, bahkan dengan jangka waktu yang sangat cepat sekali ya. Lalu juga bagaimana ketika menghadapi Arsenal contohnya, tidak konsisten sehingga harus kebobolan di menit-menit akhir. Dan ya tentu saja ketika menghadapi Sevilla. Artinya pemain Manchester United harus diperbaiki nih karakternya. Dan ini hal yang juga harus dilakukan oleh Erik ten Hag. Apakah akan dengan cara disiplin atau dengan cara gua nggak tahu ya pendekatannya dari manajer. Karena manajer sesungguhnya kan bukan hanya soal masalah teknis saja yang harus diatur ya. Karena penampilan tim di atas lapangan selain teknis ada juga unsur non teknis yang pengaruhnya juga sangat besar nih. Karakter, mental ya kan, motivasi di atas lapangan. Dan ini menurut gue harus diperbaiki oleh Erik ten Hag musim depan. Apakah dengan mendatangkan pemain yang punya karakter yang lebih bagus sehingga bisa mengangkat juga karakter secara kolektif ya. Bisa juga demikian, dan juga hal-hal lain lah, itu manajer yang lebih tahu. Tapi yang jelas hal itu harus juga diperbaiki karena ya ketidakkonsistenan atau inkonsistensinya Manchester United itu gue lihat ada di faktor-faktor yang gue sebutkan tadi. Ya tentu saja untuk memperbaiki itu bisa dengan merubah pemain ya, artinya menjual, mendatangkan pemain baru itu bisa juga, atau dengan sistem latihan yang berbeda.
ini juga bisa dilakukan. Erik ten Hag tentu saja gue harapkan di akhir bulan Mei nanti dia sudah lebih tahu, lebih paham ya tentang skuad Manchester United, sehingga dia lebih tahu lagi nih bagaimana harus berbuat. Sekali lagi, berbuat itu nggak hanya kayak di Championship Manager atau FIFA, oke pemain ini dibuang, itu dibuang, buang 7 pemain, 8 pemain, ganti pemain baru. Tidak seperti itu, karena sesungguhnya pelatih atau manajer yang bagus adalah pelatih atau manajer yang bisa juga memanfaatkan pemain yang ada, ditingkatkan lagi kemampuan dan juga kapasitasnya. Tapi tentu saja tidak semua. Yes, gue sepakat. Ada beberapa pemain yang memang waktunya sudah dilepas. Tapi menurut gue begini, ya di musim panas nanti di preseason gue harapkan Manchester United bisa mendapatkan preseason yang full ya, dan Erik ten Hag dan juga tim kepelatihannya sudah mendapatkan gambaran yang lebih utuh sehingga tahu apa harus dilakukan, latihan seperti apa yang harus diberikan kepada pemain-pemainnya, dan tentu saja dengan dukungan dari manajemen Manchester United, sehingga nanti kalau ada keputusan-keputusan yang dibuat oleh Erik ten Hag, apakah ya melepas pemain, meminjamkan pemain, mengirim pemain mungkin dengan latihan yang terpisah, atau dengan mendatangkan ahli ini dan ahli itu untuk memperbaiki situasi ini dan situasi itu di dalam skuad, bisa didukung oleh manajemen Manchester United. Terakhir, ekspektasi harus diatur ya musim ini. Seperti gua katakan, dan gua ulangi lagi, musim ini harapan gua sebenarnya tidak muluk-muluk. Gua ingin Manchester United finish di 4 besar Champions League. Liga Champion musim depan ini sangat penting ya, bukan hanya bagi pemasukan klub dan lain-lain ya, branding, komersial dan lain-lain, tapi juga bagaimana bisa mendatangkan pemain. Ini juga penting. Manchester United pernah tidak berlaga di Champions League, sehingga untuk mendatangkan pemain-pemain ini sulit ya, dengan harga tinggi akhirnya harus ditebus. Dan menurut gua sekali lagi dengan bermainnya Manchester United di Champions League musim depan, selain mendatangkan pemain baru, juga bisa meningkatkan rasa percaya diri klub, tim secara kumulatif, bukan hanya pemain, staff, pegawai Manchester, tapi juga fans ya, semuanya. Karena Manchester United menurut gue ya habitatnya harusnya berada di Champions League, sehingga ya balik lagi ekspektasi gue dari awal gue katakan finish di Liga Champions, posisi Liga Champions ya. Dan kalau seandainya mendapatkan trofi ya itu merupakan bonus, dan itu sudah didapat sebenarnya dari Carabao. Sehingga hal yang nomor 3 adalah bagaimana Erik ten Hag bisa lebih paham lagi nih tentang klub ini, tentang tim ini, tentang skuadnya, sehingga perbaikan, nah itu yang lebih penting menurut gue. Perbaikan proses ini bisa terus berjalan dengan baik ya, dan tentu saja proses ini juga pastinya masih akan memakan waktu. Harus sabar-sabar ya, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.